naskah babad Timbang Anten dari Desa Cikedokan, Kecamatan Bayongbong, Garut, yang ditulis dalam huruf Arab Pegon menyebutkan Nyimas Ratu Ratna Inten Dewata yang diperistri Prabu Siliwangi sejak masih berstatus Prabu Anom Jayadewata Sang Pamanah Rasa adalah putri dalam pasehan atau Sunan Permana Dipuntang, penguasa awal Timbang Anten, sebagai kerajaan daerah yang tanahnya subur, kaya akan sumber alam, serta aman tentram sejahtera. Kemudian, pemerintahan Timbang Anten dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Santen Ramadewa atau Sunan Dayeuh Manggung, yaitu seorang raja yang sangat adil berwibawa dan dicintai oleh rakyatnya. Ternyata Nyimas Ratu Ratna Inten Dewata tidak pernah menduduki tahta menjadi Ratu Timbang Anten. Akan tetapi menjelang para putranya dewasa, ia lebih memilih menyepi di Gunung Putri yang bersebelahan dengan Gunung Kutu yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Guntur Garut. Nyimas Ratu Ratna Inten Dewata dikawal dan diasuh oleh Eyang Rambut Putih, sehingga ada folklor berupa legenda nenek moyang masyarakat Garut yang mengisahkan ketika dalam pasehan menyerahkan tahta kepada Nyimas Ratu Ratna Inten Dewata, dengan penuh santun ia menyatakan sudah terlanjur berjanji pada dirinya kalau dipanjangkan usia, ia ingin menjadi batari yang bertapa di Gunung Putri. Bukan menolak tahta kerajaan, karena menurutnya yang lebih pantas menyandangnya adalah putranya yang bernama Pangeran Santen Ramadewa bin Prabu Siliwangi, yang kemudian dijuluki Sunan Dayeuh Manggung. Dongeng nenek moyang masyarakat Garut menyebutkan bahwa Nyimas Ratu Inten Dewata ditakdirkan berusia sampai ratusan tahun. Suatu ketika, pada masa pemerintahan Prabu Ranggalawe bin Sunan Gordah, adiknya Sunan Dayeuh Manggung, konon kerajaan Timbang Anten mendapat masa kemarau panjang yang bertahun-tahun, sampai masyarakatnya menderita tertimpa bencana kekurangan air. Ada usul dari para pembesar kerajaan supaya membuat bendungan air. Sumber airnya mengambil atau membobol bendungan di dekat tempat tinggal atau padepokannya Ratu Inten Dewata. Tanpa pikir panjang, Raja Timbang Anten mengerahkan masyarakat untuk membuat bendungan baru di kaki Gunung Kutu atau Guntur sekarang. Lalu ngabedahkeun atau membobol bendungan di padepokan Ratu Inten Dewata di Gunung Putri itu. Setelah air tumpah ke bendungan baru, mendadak langit mendung menutupi Timbang Anten
dan daerah sekitarnya. Semula rakyat Timbanganten bergembira, dikiranya akan turun hujan. Akan tetapi sukacita tersebut seketika itu juga sirna, karena mendadak bumi bergoncang. Gunung Kutu bergemuruh seperti suara guntur dengan kilat menyambar-nyambar. Gunung Kutu pun memuntahkan batu dan kerikil dengan suara menggelegar. Tanaman-tanaman tumbang tertiup angin yang sangat kencang. Maka masyarakat Timbanganten pun panik, saling berteriak ketakutan, berlarian ke sana kemari, sampai akhirnya Raja Timbanganten menyadari kehilafannya, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Ratu Inten Dewata nu ngageugeuk padepokan Gunung Putri. Setelah ditemui oleh raja dan para pembesar Timbanganten, singkat cerita, Nyimas Ratu Ratna Inten Dewata pun memaafkannya. Sehingga suara gemuruh Gunung Kutu yang menerbangkan batu-batuan dan kerikil pun berhenti seketika. Setelah Gunung Kutu atau Gunung Guntur itu tidak memuntahkan lagi lahar panasnya, langit mendadak cerah, angin bertiup sepoi-sepoi. Lalu mengalirlah air dari beberapa sumber, terutama dari air terjun Citiis, lalu menggenangi pesawahan dan ladang di Korobokan sampai Bojong Salam dan daerah sekitarnya. Konon, setelah peristiwa itu, Nyimas Ratu Dewi Ratna Inten Dewata beserta Ki Rambut Putih pergi menuju Gunung Talaga Bodas untuk meneruskan bertapanya. Sejak itulah Gunung Kutu berganti nama menjadi Gunung Guntur, dan daerah sekitarnya menjadi lahan pertanian, persawahan, dan kolam yang subur airnya, bahkan sampai sekarang menjadi wisata pemandian air panas. Bayu Suryaningrat dalam naskah Pustaka Kabupaten Ibumi Limbangan Dong Garut, penerbit Bandung tahun 1985, menjelaskan bahwa setelah Pangeran Santen Ramadewa bin Prabu Siliwangi atau Sunan Dayeuh Manggung, raja daerah kerajaan Timbanganten wafat, tahta pun dilanjutkan oleh Sunan Dharma Kingkin selaku putra pertamanya. Setelah Sunan Dharma Kingkin wafat, tahta kerajaan Timbanganten dilanjutkan oleh putranya Sunan Gordah, adiknya Sunan Dayeuh Manggung, yaitu bernama Prabu Ranggalawe. Kemudian setelah Sunan Ranggalawe wafat, berturut-turut yang menjadi raja di Timbanganten adalah Sunan Kaca, adiknya Ranggalawe, Sunan Tumenggung Pateon, menantu Sunan Kaca atau putra Sunan Ranggalawe, lalu Sunan Pari, yaitu ipar Sunan Pateon, dilanjutkan oleh Sunan Pangadegan, adalah adik Sunan Pateon yang dimakamkan di Kampung Pulo Cangkuang. Ketika Timbanganten
dalam pemerintahan Prabu Ranggalawe. Sementara itu, di wilayah Balubur, Limbangan, dan Selaawi pun telah berdiri kerajaan daerah Galeh Pakuwon yang diperintah oleh Prabu Jayakusuma atau Rakeyan Layaran Wangi, adiknya Prabu Ranggalawe, yang terkenal dengan julukan Sunan Rumenggong bin Sunan Gordah. Sunan Rumenggong bergelar Sunan Umbuluar Santoan Singandaru, adalah seorang raja daerah bagian Galuh bawahan Pakuan Pajajaran. Perhitungan perkiraan masa hidupnya Sunan Rumenggong dengan analogi masa hidup Sarip Hidayatullah disebutnya Pakokolot Supa atau sebaya, karena keduanya adalah sama-sama cucu Prabu Siliwangi yang hidup di kurun waktu antara 1450-an sampai 1570 Masehi. Mereka sama-sama berusia panjang, mencapai 120 tahunan. Sunan Rumenggong mempunyai putra, yaitu ke-1 bernama Prabu Mundingwangi yang makamnya sekarang terletak di Cisorok, Limbangan, Garut. Lalu putra keduanya bernama Nyai Putri Buniwangi Rambut Kasih yang menikah dengan Prabu Layakusuma, sang Nalendra Keprabuan Pakuan Raharja Cicurug Sukabumi. Prabu Layakusuma masih keturunan Prabu Siliwangi juga. Nyimas Putri Buniwangi Rambut Kasih ini sering dirancukan dengan Nyimas Ratu Ambet Kasih putra Ki Gedeng Sindang Kasih selaku adik sepupu Jayadewata Pamanah Rasa yang menjadi istri pertamanya. Namun Prabu Siliwangi dari Nyimas Ambet Kasih tidak ada keterangan memiliki keturunan. Petilasan Ratu Sindang Kasih Nyai Ambet Kasih ini juga dijuluki Nyi Putri Rambut Kasih yang sekarang berada di Pasir Lenggik, Sindang Kasih, Majalengka. Versi lain, carita rakyat priangan atau folklor masyarakat Garut, bahwa dari istri keduanya Sunan Rumenggong dikaruniai putra, yaitu ke-1 Dalem Mangun Harja atau Sunan Galunggung, kedua Dalem Singaharja Naga Parana, putra yang ketiga bernama Dalem Mangun Rembung atau Prabu Mundingwangi atau disebut juga Sunan Cisorok. Putra yang keempat Dalem Mangun Reksa atau Sunan Manglayang. Yang kelima Dalem Mangun Taruna yang menetap di Purbalingga, Jawa Tengah. Keenam Dalem Emas atau Sunan Buni Kasih. Dan putra yang ketujuh bernama Dalem Mangun Kusuma yang petilasannya ada di Lemah Putih, Depok. Konon ada cerita sekitar tahun 1600 Masehi, Dalem Singaharja Naga Parana pernah mengadakan pemberontakan yang menyebabkan tewasnya Tumenggung Wangsanagara
atau Sunan Kareseda, yaitu putra Prabu Wijaya Kusuma atau Sunan Cipancar, karena dibunuh di suatu tempat yang sekarang disebut Ragahiang di Gunung Sadakeling Cibatu, Garut. Namun pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Dalem Santowan, cucu Prabu Mundingwangi yang menjadi Dalem Cibolerang Wanaraja. Namun cerita dari mulut ke mulut ini sekarang sudah tidak populer lagi. Wajar saja yang namanya tutur tinular atau cerita dari mulut ke mulut menjadi tradisi dongeng pengantar tidur orang tua dulu. Walaupun bersumber dari sejarah leluhurnya, namun kisahnya bisa terus bertambah atau berkurang dari generasi ke generasi. Orang tua di Tatar Sunda sekarang sudah jarang bercerita tentang karuhunnya. Kalaupun masih ada yang suka ngadongeng kepada keturunannya, paling ngadongeng kisah yang populer saat ini, terutama yang bersumber dari media sosial. Prabu Layakusuma dengan Nyai Putri Buniwangi mempunyai putra bernama Hande Liman Senjaya dan Wastu Dewa. Sejak kedua anak kembar tersebut berusia 5 tahun, mereka dirawat dan dididik oleh kakeknya, yaitu Sunan Rumenggong. Setelah wafat, Sunan Rumenggong dimakamkan di Kampung Poronggol, sekarang termasuk Desa Ciwangi, Kecamatan Limbangan. Sedangkan saudaranya, Sunan Patinggi, makamnya ada di Kampung Nangku Jajar, Limbangan. Setelah Sunan Rumenggong wafat, keprabuan dibagi 2, sehingga menjadi ke-1 Keprabuan Dayeuh Manggung yang letaknya di Kecamatan Selaawi, Garut, yang diperintah oleh Prabu Mundingwangi. Kedua, Keprabuan Galeuh Pakuwon di Balubur, Limbangan, Garut, yang diperintah oleh Prabu Hande Liman Senjaya. Selanjutnya, Prabu Hande Liman Senjaya mempunyai putra mahkota yang lahir pada tahun 1510 Masehi, bernama Liman Senjaya Kusuma atau Pangeran Wijaya Kusuma, yang sejak muda telah menganut agama Islam di bawah asuhan Prabu Kian Santang. Kala itu, ada beberapa gelar tingkat pemimpin atau penguasa daerah yang kekuasaannya tergantung banyaknya rakyat atau cacah yang dikuasainya, dengan gelar raja atau prabu atau ratu atau nata atau sunan, membawahi adipati. Adipati membawahi bupati, lalu kandagalante, cutak dan kuwu atau lurah. Ketika Prabu Wijaya Kusuma mulai bertahta, nama Prabu tidak lagi digunakan sebagaimana yang telah digunakan oleh ayah, kakek, dan buyutnya terdahulu. Gelar Prabu bagi raja kerajaan yang bercorak Islam diganti dengan sebutan Sunan.
yang berasal dari kata susuhunan, berarti yang diagungkan atau ditinggikan derajatnya. Karena selain seorang raja, Sunan itu juga berperan sebagai pimpinan ulama.